Halo sahabat pelajar, kembali lagi di channel YouTube-nya Mitra Pelajar Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membahas 5 soal UTBK Biologi tahun 2019. Yuk langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Berikut pernyataan yang benar berkaitan dengan rekayasa genetika pada tanaman. Oke, materi tentang rekayasa genetika ini merupakan materi bab bioteknologi pelajaran kelas 12 akhir ya. Nah, apa sih rekayasa genetika itu? Jadi rekayasa genetika itu merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menyisipkan suatu gen asing yang tentunya sifatnya ini diinginkan oleh manusia gitu ya. Teknik yang digunakan untuk menyisipkan gen asing pada suatu makhluk hidup. Nah, sehingga output dari proses rekayasa genetika ini adalah makhluk hidup yang disisipinya itu bisa mengekspresikan sifat dari gen asing. Nah, sekarang kita cek pernyataan A sampai E ini mana yang paling tepat. Pernyataan yang pertama, lebih sulit dilakukan daripada rekayasa genetika hewan. Ini pernyataan yang kurang tepat. Mengapa? Karena rekayasa genetika atau disingkat regen gitu ya, rekayasa genetika pada hewan ini lebih sulit dilakukan dibandingkan rekayasa genetika pada tanaman, sehingga rekayasa genetika tanaman ini justru lebih masif dilakukan gitu ya. Sekarang kita lihat opsi yang B. Salah satu produknya adalah tanaman padi yang dapat membantu mencegah defisiensi atau kekurangan vitamin A. Pernyataan ini adalah pernyataan yang tepat. Jadi salah satu produk dari rekayasa genetika yang sudah cukup terkenal ada namanya itu golden rice. Golden rice ini adalah suatu padi hasil dari rekayasa genetika yang memiliki kemampuan untuk memproduksi, dia bisa membentuk ya atau memproduksi senyawa beta karoten. Nah, biasanya kan kita kalau ingin mengkonsumsi vitamin A dari sayuran atau dari tumbuhan itu kan kita memakan wortel ya yang tinggi kandungan beta karotennya. Nah, tetapi dari hasil rekayasa genetika padi golden rice ini dia mampu membentuk beta karoten, sehingga jika seseorang mengkonsumsi golden rice ini dia bisa mendapat asupan beta karoten yang cukup sebagai prekursor untuk pembentukan provitamin A. Nah, sekarang kita dapat ya jawaban untuk nomor 1 ini adalah yang B. Sekarang kita lihat nih opsi yang C, D, E. Opsi C, program pemulihan tanaman tradisional masih merupakan metode terbaik untuk mengembangkan varietas baru. Pernyataan ini pernyataan yang kurang tepat. Mengapa? Karena sekarang justru rekayasa genetika yang lebih diandalkan untuk menghasilkan varietas yang baru. Kemudian yang D, dapat dihasilkan tanaman yang dapat menghasilkan nitrogen sendiri. Pernyataan ini kurang tepat karena sampai saat ini tanaman ini masih memerlukan asupan atau suplai nitrogen dari luar. Satu, bisa berasal dari menyerap senyawa nitrat hasil dari nitrifikasi oleh bakteri tertentu. Kemudian juga bisa berasal dari bakteri yang bersimbiosis dengan akar yang melakukan proses fiksasi nitrogen. Kemudian yang E, produknya lebih berbahaya bagi lingkungan. Ini merupakan pernyataan yang kurang tepat. Mengapa? Karena hasil dari rekayasa genetika tanaman ini termasuk aman kok bagi lingkungan. Jadi ini jawabannya yang paling tepat yang B ya untuk soal pertama. Yuk langsung kita bahas pertanyaan yang kedua. Aktivitas enzim tidak dipengaruhi oleh. Oke, sekarang kita akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada faktor suhu. Nah, ini akan kakak gambarkan bagaimana grafik kecepatan kerja enzim atau kecepatan suatu reaksi enzimatis yang dipengaruhi oleh suhu. Nah, enzim ini biasanya bekerja umumnya ya pada
suhu normal 37 derajat Celcius, 36-37 derajat Celcius. Nah, itu merupakan suhu optimum kerja dari enzim. Semakin tinggi suhunya, kecepatan reaksi enzimatis semakin tinggi hingga mencapai suhu optimum, lalu dia akan menurun lagi kecepatan reaksinya. Nah, ketika dia mencapai puncak ini, inilah yang disebut dengan suhu optimumnya. Suhu optimum kerja enzim yang biasanya itu ada di titik 37 derajat Celcius. Nah, semakin lebih tinggi lagi, maka kerja enzimnya ini akan menurun. Hal ini dikarenakan enzim mengalami denaturasi. Apa itu denaturasi? Denaturasi ini adalah kerusakan dari struktur protein enzim. Ingat, yang namanya enzim itu tersusun dari molekul protein. Oke, itu tadi pengaruh suhu terhadap kerja enzim. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat reaksinya, tetapi hingga mencapai titik tertentu dia akan menurun ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah pengaruh dari pH. Nah, pH ini mempengaruhi kerja enzim. Mengapa? Karena enzim memiliki pH tertentu agar dapat bekerja secara optimal. Oke, ini akan Kak Gisti gambarkan bagaimana pengaruh pH. Ada enzim yang bekerja optimum pada pH yang rendah, misalnya 2. Ini contoh dari enzimnya adalah enzim pepsin yang ada di lambung ya kan. Nah, di lambung ada HCl, pH-nya jadi asam. Nah, itu kisaran pH optimum kerja enzim pepsin, asam. Tetapi enzim lainnya, misalnya sebut saja enzim amilase, nah dia itu optimum kerjanya di pH 7 kayak gitu. Misalnya ini si amilase. Nah, di optimum kerjanya pada pH 7. Jadi enzim itu bekerja pada kisaran pH tertentu ya. Nah, itu yang kedua, pH. Yang ketiga yang mempengaruhi kerja dari enzim adalah konsentrasi enzim dan juga konsentrasi substrat. Nah, bagaimana konsentrasi enzim dan substrat ini mempengaruhi kecepatan reaksi enzimatis? Jadi ini akan Kak Gisti gambarkan. Oke, di aksis Y di sini ada kecepatan reaksinya, di aksis X di sini adalah substratnya atau enzimnya. Semakin tinggi substrat atau enzim, maka kecepatan reaksinya pun akan semakin cepat. Tapi mencapai titik tertentu, nah kecepatan reaksinya ini akan berlangsung atau menjadi konstan. Nah, mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi akibat berarti semua substrat itu sudah diikat oleh enzim, atau sebaliknya kalau misalnya ini konsentrasi enzim, semua enzim itu sudah mengikat substrat seperti itu. Jadi semakin banyak jumlah substrat atau enzimnya, kecepatan reaksinya akan semakin tinggi hingga mencapai titik tertentu dia akan konstan atau equilibrium. Nah, sekarang ini kita sudah tahu ya beberapa hal yang mempengaruhi kinerja dari enzim. Berarti aktivitas enzim ini tidak dipengaruhi oleh ukuran sel. Jadi jawabannya untuk soal nomor 2 adalah A. Langsung aja kita sekarang bahas soal nomor 3. Pertanyaannya adalah, dalam sistem 3 domain, protista dikelompokkan ke dalam domain. Nah, domain ini adalah suatu tingkatan taksa di atas kingdom. Dalam sistem 3 domain, makhluk hidup itu dikelompokkan ke dalam 3 kelompok domain. Yang pertama ada kelompok Archaebacteria, yang kedua ada kelompok bakteria atau eubakteria, dan yang ketiga ada kelompok eukarya. Nah, apa yang membedakan antara 3 kelompok domain ini? Untuk kelompok Archaebacteria dan kelompok bakteria ini isinya adalah makhluk hidup yang memiliki tipe sel prokariotik. Arti dari prokariotik itu adalah selnya tidak punya membran inti. Kalau bakteria sama ya, prokariotik juga, dia tidak memiliki membran inti. Apa sih yang membedakan dengan bakteria atau eubakteria? Kalau Archaebacteria utamanya ya komponen dinding selnya. Jadi dinding sel
dinding sel dari Archaebacteria ini tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan pada kelompok bakteria ini dinding selnya itu mengandung peptidoglikan. Nah, sekarang kelompok eukarya. Apa ini kelompok atau domain eukarya? Yaitu seluruh makhluk hidup yang tipe selnya adalah eukariotik atau sel yang punya atau memiliki membran inti sel. Nah, apa aja sel yang memiliki membran inti sel? Ada protista yang meliputi protozoa, yang meliputi alga, dan juga protista mirip jamur. Kemudian juga kelompok fungi, selnya eukariotik, kelompok plantae, dan tentunya kelompok animalia. Itu juga tipe selnya adalah eukariotik. Nah, yang ditanyakan di sini protista masuk kelompok mana nih? Karena protista ini adalah tipe selnya eukariotik, dia termasuk ke dalam domain eukarya. Jawabannya C. Pertanyaan keempat, pernyataan yang benar untuk membandingkan respirasi dan fotosintesis adalah, oke, kita review dulu, kita tulis bagaimana sih reaksi respirasi. Nah, reaksi respirasi sebagaimana yang kita tahu adalah suatu proses pemecahan molekul gula atau CN6H12O6. Nah, ini molekul gula. Nah, dengan bantuan molekul oksigen, molekul gula itu akan dipecah menjadi 6CO2 plus 6H2O dan akan menghasilkan ATP atau energi. Itu reaksi respirasi. Sedangkan reaksi fotosintesis ini adalah reaksi kebalikan dari respirasi, karena dalam reaksi fotosintesis ini akan dihasilkan molekul gula dari molekul-molekul yang lebih kecil. Reaksinya seperti apa? 6 kebalikan dari respirasi, 6 CO2 plus 6 H2O menjadi molekul C6H12O6 atau molekul glukosa plus 6O2. Nah, yang mana dalam proses fotosintesis ini pembentukan gula ini terjadi dengan bantuan cahaya yang ditangkap oleh molekul pigmen klorofil. Nah, sekarang kita cek nih pernyataannya satu persatu. Oksigen merupakan hasil samping fotosintesis. Apakah di fotosintesis ada oksigen? Ada, tetapi bukan hasil samping respirasi. Iya, karena oksigen itu justru dibutuhkan ya dalam proses respirasi. Jadi langsung ketemu jawabannya adalah yang A. Kalau yang B salahnya di mana nih? Glukosa dihasilkan melalui respirasi. Salah ya, justru dihasilkannya melalui proses fotosintesis. Karbon dioksida melalui fotosintesis dibentuknya. Salah, justru dibentuknya lewat proses respirasi. Air dihasilkan dari fotosintesis. Ini pernyataan yang juga salah karena justru molekul air ini diperlukan untuk fotosintesis. Yang E, oksigen diperlukan dalam proses fotosintesis. Ini juga pernyataan yang salah. Mengapa? Karena justru oksigen ini adalah hasil dari proses fotosintesis. Jadi jawabannya sangat jelas yang A ya. Sekarang kita bahas nomor terakhir. Apakah yang akan terjadi jika retikulum endoplasma kasar di dalam suatu sel organisme kehilangan semua ribosomnya? Nah, di sini sudah Kak disiapkan gambaran dari retikulum endoplasma kasar atau rough endoplasmic reticulum ini. Jadi, retikulum endoplasma kasar itu tersusun atas membran-membran yang mana di permukaan membran tersebut terdapat banyak organel ribosom yang melekat di permukaannya. Nah, ribosom yang melekat pada permukaan RE kasar ini merupakan ribosom terikat. Nah, kita tahu kalau ribosom ini merupakan organel yang memiliki peran untuk sintesis protein. Ada dua jenis ribosom, ada ribosom terikat yang melekat pada permukaan retikulum endoplasma kasar dan ada juga ribosom bebas. Ribosom bebas ini adalah ribosom yang adanya di sitoplasma. Jadi ribosom bebas ini dia adanya di
sitoplasma. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama untuk proses sintesis protein. Namun apa perbedaan keduanya? Kalau ribosom yang terikat, ini dia memiliki fungsi untuk menghasilkan protein ekstraseluler. Artinya protein yang dihasilkan oleh ribosom terikat ini akan dikeluarkan atau disekresikan oleh sel. Sedangkan ribosom bebas ini yang adanya di sitoplasma, adanya tergenang di sitoplasma secara bebas, dia mensintesis protein juga, tapi biasanya ini proteinnya protein intraseluler. Jadi untuk keperluan sel itu sendiri. Nah, sekarang jika ribosom terikat ini hilang, maka proses apakah yang akan terganggu? Berarti proses yang akan terganggu di sini adalah proses yang berkaitan dengan produksi protein ekstraseluler atau protein yang dikeluarkan dari sel, protein sekresi. Sekarang kita lihat yang A. Produksi protein organisme tersebut akan terhenti. Ini pernyataan yang salah. Mengapa? Karena sel tersebut masih memiliki ribosom bebas. Kemudian pernyataan yang B, penyimpanan protein dalam sel akan meningkat. Ini juga pernyataan yang salah karena tidak berkaitan, dia kehilangan ribosom. Kemudian yang C, produksi ATP dalam sel akan terhenti. Pernyataan ini juga pernyataan yang kurang tepat ya. Karena apa? Karena ATP ini tidak dihasilkan oleh mitokondria, tapi ATP ini adalah hasil kerja dari mitokondria. Kemudian yang D, protein tidak lagi diekspor dari dalam sel. Artinya ekspor ini kan mengeluarkan protein, ya, mensekresikan protein. Apakah ini akan berpengaruh? Ya. Jadi ketika ribosom terikat ini hilang, protein ekstraseluler juga akan hilang. Jadi sel tersebut tidak dapat mengekspor lagi atau mengeluarkan lagi, mensekresikan lagi protein. Jadi jawabannya adalah yang D.